Video kali ini akan membahas latihan PSAJ IPA kelas 9 dan pembahasannya sesuai dengan kisi-kisi Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2025. Soal latihan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sains? Pause videonya dan silakan tentukan jawabanmu. Jawaban yang tepat adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Soal latihan yang kedua, pernyataan yang benar tentang sains adalah, silakan pause kembali videonya dan pikirkan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah pengetahuan berdasarkan logika dan rasio. Soal latihan yang ketiga, hal-hal berikut ini dipelajari dalam sains kecuali jawaban yang tepat adalah persebaran penduduk. Pada soal sebelumnya, ditanyakan beberapa hal yang dibahas dalam sains. Ada beberapa cabang ilmu sains dengan bidang yang dipelajarinya berbeda-beda. Ada fisika, kimia, biologi, geologi, astronomi, ekologi, farmasi, dan masih ada beberapa cabang yang lainnya. Bisa kalian perhatikan di sini bidang yang dipelajari masing-masing. Bisa kalian pause dahulu videonya. Soal latihan berikutnya untuk kisi-kisi yang kedua. Seorang siswa membakar kertas. Proses ini termasuk dalam perubahan. Jawaban yang tepat adalah perubahan kimia. Soal berikutnya, pembakaran kayu menjadi abu termasuk perubahan kimia yang memenuhi kriteria berikut ini kecuali jawaban yang tepat adalah hasil pembakaran dapat kembali menjadi zat asal, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Peristiwa berikut ini yang termasuk perubahan fisika adalah, ingat yang ditanyakan di sini perubahan fisika. Jawaban yang tepat adalah air menguap. Perhatikan perbedaan perubahan kimia dan perubahan fisika berikut ini. Perubahan kimia ciri yang paling utama adalah terbentuknya zat atau materi baru. Dan pasti pada perubahan kimia, zat yang dihasilkan tidak dapat kembali menjadi zat asal. Selain itu bisa jadi terjadi perubahan warna, bisa terbentuk gas, endapan, atau terjadi perubahan energi. Contohnya pembakaran, pembuatan kue, besi yang berkarat, dan buah membusuk. Semua contoh itu menghasilkan zat-zat baru. Sedangkan perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan hanya menghasilkan perubahan pada benda tanpa mengubah sifatnya. Contohnya adalah semua perubahan wujud, kemudian ketika kita membuat larutan, dan terjadinya siklus air. Soal berikutnya, jika suhu 27 derajat Celcius, maka dalam satuan Kelvin adalah, pause dulu videonya jika kalian ingin menghitung dengan coretan. Jawaban yang tepat adalah 300 Kelvin. Suhu mutlak ketika air mendidih pada tekanan 1 atmosfer adalah 373 Kelvin.
atau titik-titik derajat Celcius. Kebalikan dari yang tadi, Kelvin dijadikan Celcius. Jawaban yang tepat adalah 100 derajat Celcius. Perhatikan konversi suhu berikut. Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit dikurangi 32 atau ditambah 32 banding Kelvin plus minus 273, perbandingannya adalah 5, 4, 9, dan 5. Pada dua soal sebelum ini, konversi suhunya adalah Celcius ke Kelvin dan Kelvin ke Celcius. Perhatikan Celcius dan Kelvin perbandingannya sama-sama 5. Sehingga di sini kita tinggal menambah atau dengan mengurangi 273. Celcius ke Kelvin tinggal ditambahkan 273, sedangkan kebalikannya Kelvin ke Celcius dikurangi 273. Jika kalian ingin mencari suhu yang lain, misalnya Celcius ke Reaumur atau Reaumur ke Celcius, maka bisa menggunakan persamaan bahwa suhu yang dicari adalah rasio suhu yang dicari per rasio suhu yang diketahui kali suhu yang diketahui. Misalnya, diketahui suhu 25 derajat Celcius, ditanyakan berapa Reaumur, maka rasio suhu yang dicari adalah rasio Reaumur, 4. Rasio yang diketahui Celcius berarti 5, 4 per 5. Kali suhu yang diketahui tadi 25 derajat Celcius, 4 per 5 kali 25 derajat. Jadi jawabannya adalah 20 derajat Reaumur. Itu contohnya. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat ditandai dengan jawaban yang tepat adalah kecepatan bertambah secara teratur. Perhatikan beberapa rumus pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat berikut ini. Ada 3 rumus utama, yaitu A sama dengan VT min V0 per T. S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Dan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S dengan keterangan sebagai berikut. Kalian dapat mempause video dan mencatatnya terlebih dahulu. Atau bisa kalian ambil tangkapan layar atau screenshot. Kita lanjutkan. Sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatan mobil menjadi 8 meter per sekon. Percepatan yang dialami oleh mobil tersebut adalah, perhatikan yang diketahui, kalian tulis dulu yang diketahui, ada 3 besaran. Yang ditanyakan adalah percepatan. Berdasarkan yang diketahui dan ditanyakan, pilih rumus yang sesuai. Jawaban yang tepat adalah 0,6 meter per sekon kuadrat. Berikut ini pembahasannya. Diketahui 2 meter per sekon adalah kecepatan awal, kecepatan mula-mula, yaitu V0. Kemudian 10 sekon di sini adalah waktu T. Dan 8 meter per sekon adalah kecepatan akhir mobil, menjadi VT. Yang ditanyakan adalah percepatan, simbolnya A. Karena yang diketahui V0, T, dan VT, yang ditanyakan adalah A, maka kita gunakan rumus yang pertama. A sama dengan VT min V0 per T. 8 dikurangi 2 dibagi 10. 8 dikurangi 2 adalah 6. 6 per 10 adalah 0,6 meter per sekon kuadrat. Soal selanjutnya masih GLBB dipercepat.
Sebuah truk mula-mula melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian, truk mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh truk selama 10 sekon adalah titik-titik meter. Perhatikan ada satuan kilometer per jam. Ubah dulu menjadi meter per sekon. Silakan kalian pause videonya dan menghitung. Jawaban yang tepat adalah 200 meter. Perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk mengubah kilometer per jam menjadi meter per sekon, maka perhatikan caranya. Kilometer menjadi meter adalah dikali 1000, jadi 36 kali 1000. Kemudian 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Sehingga 36 kali 1000 dibagi 3600, ketemu 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah S atau jarak. Karena yang diketahui kecepatan awal, percepatan, dan waktu, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Dan ketemu jawabannya 200 meter. Soal berikutnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah, jawaban yang tepat adalah berkembang biak. Ciri makhluk hidup antara lain kecuali. Jawaban yang tepat adalah tidak memerlukan oksigen. Masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Soal berikutnya. Tanaman putri malu akan menutup daunnya ketika tersentuh. Hal tersebut menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu. Jawaban yang tepat, respon terhadap rangsangan, atau nama lainnya iritabilitas. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Bergerak, tumbuh dan berkembang, mampu bereproduksi atau menghasilkan keturunan, bernapas, tubuhnya tersusun atas sel, peka terhadap rangsangan dari luar atau yang disebut sebagai iritabilitas, menghasilkan zat sisa atau ekskresi, dan menggunakan energi. Jika seekor burung memakan serangga, hubungan ini disebut, mari kita lihat gambarnya lebih jelas. Seekor burung memakan serangga. Jawaban yang tepat adalah predasi. Berikutnya kita lihat gambarnya. Seekor lebah yang sedang menghisap nektar pada bunga. Hubungan yang terjadi antara kedua makhluk hidup pada gambar adalah jawaban yang tepat, simbiosis mutualisme. Perhatikan ada beberapa interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama ada kompetisi, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang bersaing untuk sumber daya yang sama. Misalnya harimau dan singa berkompetisi untuk mendapatkan mangsa rusa di satu wilayah yang sama. Interaksi berikutnya adalah predasi, yaitu hubungan antara pemangsa atau yang kita sebut sebagai predator dengan hewan yang dimangsa. Contohnya ular
dan anak ayam, singa dan rusa, beruang dan ikan, dan lain-lain. Interaksi berikutnya ada herbivori, yaitu hubungan antara hewan pemakan tumbuhan dengan produsen atau tumbuhannya itu sendiri. Contohnya sapi dan rumput, monyet dan pisang, kelinci dan wortel, dan lain sebagainya. Interaksi yang terakhir ada simbiosis. Simbiosis sendiri ada 3 jenis, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya seperti pada gambar tadi, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada gambar tadi ada lebah ya. Jadi lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan nektar, kemudian bunganya mendapatkan keuntungan, yaitu mudah melakukan penyerbukan. Kemudian komensalisme, salah satu untung sedangkan yang pihak satunya tidak untung tapi juga tidak rugi. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Sedangkan simbiosis yang terakhir, parasitisme, yaitu hubungan yang satu untung sedangkan yang satunya rugi. Misalnya kutu dengan manusia. Kutunya untung dapat tempat hidup dan sumber makanan sedangkan manusianya rugi. Benalu dengan pohon. Nah, ini adalah interaksi antar makhluk hidup yang perlu kalian pahami. Soal selanjutnya, planet yang memiliki cincin yang besar adalah, gambarnya jelas. Planet ini memiliki cincin, dia disebut sebagai perhiasan tata surya. Jawaban yang tepat adalah Saturnus. Soal berikutnya, planet yang letaknya paling jauh dari matahari adalah, mari kita lihat, dalam tata surya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 planet yang berevolusi terhadap matahari. Yang ditanyakan pada soal adalah planet terjauh. Jawaban yang tepat adalah Neptunus. Hafalkan urutan letak planet di tata surya. Berikut ini beberapa karakteristik khusus planet yang perlu kalian pahami.